Kemudian kita lihat yang ke-59. Wa an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bi sifatil wudu, tentang cara wudu. Thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu, kemudian beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Famadmada, lalu beliau berkumur-kumur, wastansyaqa, dan beristinsaq, min kafin wahid, yaitu beristinsaq artinya memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, min kafin wahid, dari satu tangan. Yang alu dari badan, beliau lakukan hal itu sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sehingga kesimpulan dari hadis yang nomor 59 ini, Nabi kita Muhammad SAW berkumur-kumurnya dan beristinsaqnya dipisah atau jadi satu. Yang 59 adalah jadi satu, karena dari satu tangan. Artinya nggak dipisah, ambil air, kumur-kumur, selesai, ambil air lagi, istinsaq, selesai. Cara yang ini adalah hadis yang ke-57. Ambil air, kumur-kumur, ambil air lagi, istinsaq. Adapun yang 58 dengan 59 ini sama, yaitu mengambil air dari satu tangan, sebagian untuk berkumur, sebagian untuk apa? Istinsaq. Silakan pahami dulu perbedaannya. 57, 58, 59. 57 yang memisahkan dinilai sebagai hadis yang apa tadi? Dhaif, tapi ada riwayat yang semakna yang dikatakan oleh Ibnu Mulakin sebagai hadis yang sahih. Sedangkan 58 dan 59 dua-duanya hadis yang sahih. Kemudian ketika menjumpai perbedaan, ya kadang-kadang sebagian ulama mereka menggunakan metode at-tarjih. Tarjih itu artinya misalnya ada 2, ambil saja yang sahih, tinggalkan yang dhaif. Kali ini antara sahih dan dhaif, pakai tarjih. Yang sahih diambil, yang dhaif ditinggalkan. Kalau ternyata ada 2 hal, dua-duanya ini sahih, gitu ya, maka ada yang menggunakan cara apa? Al-jam'u, bukan dengan ambil satu tinggalkan yang lain, tapi al-jam'u, di kompromikan atau digabungkan. Dan nanti di sini akan diterangkan bagaimana bentuk hukumnya. Kemudian mayuqadu min al-ahadits salasah. Ini langsung diambil 3 faedah dari 3 hadis tadi. Hadis 57, 58, 59. Ya, karena 3 hadis ini saling berkaitan, maka diambil faedahnya sekaligus. Yang pertama, hadis Thalqah. Ya, hadis Thalqah yaitu hadis yang nomor 57. Ya dulu ala istihbabil fasli bainal madmadati wal istinshaq. Hadis Thalqah ini menunjukkan
disunahkannya memisah antara berkumur dan beristinja. Ini yang bisa diambil dari hadis 57 atau hadis Tolha. Jadi antara berkumur dan beristinja itu dipisah, berkumurnya sendiri, istinja sendiri. Itu maksudnya. Wadhalika bi an ya'khudha li kulli wahidin ma'an jadidan. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengambil air yang baru untuk masing-masingnya. Jadi ini maksud dipisah. Jadi ketika akan berkumur ambil air, berkumur, kemudian selesai berkumur mengambil air lagi, istinja menggunakan air yang liyakuna ablagha bil isbahi wal infaq, dengan tujuan agar lebih maksimal dalam hal membersihkan. Karena kalau sendiri-sendiri kan lebih rasanya itu lebih airnya yang lebih banyak untuk umur yang maksimal, untuk istinja juga maksimal. Artinya apa? Artinya dalam hal ini memang ada perbedaan cara. Ya, nanti kita caranya ketika kita mengambil pendapat salah satunya, maka kita memberikan toleransi kepada pendapat yang lain. Karena ternyata yang 57 juga ada hadis sahih yang dinilai sahih oleh Ibnu Al-Munafkin. Hingga sekali lagi hadis Tolha itu menyebutkan, menunjukkan disunahkannya memisahkan apa? Antara berkumur dan beristinja. Berkumur sendiri, istinja sendiri, menggunakan air yang berbeda. Ngambil air, berkumur, setelah itu ngambil air lagi, istinja. Ini yang ke-57. Tujuannya apa tadi? Agar lebih maksimal di dalam membersihkan. Karena satu kali ngambil untuk satu aktivitas dibandingkan satu kali ngambil separuh untuk umur, separuh untuk istinja. Dari sisi maksimal airnya, maksimal yang sendiri. Kemudian yang kedua, hadis Aliin. Hadis Ali berarti hadis nomor berapa di situ? 58 ya. Hadis Ali berarti hadis yang ke-58. Yadullu ala istihbabil madmadati wal istinsyaqi min kaffin wahidah. Ini menunjukkan disunahkannya berkumur dan istinja dari satu tangan, yang menggunakan satu tangan. Artinya satu kali cidungan, sebagian airnya untuk berkumur, sebagian airnya untuk istinja. Ini hadis yang ke hadis Ali, yaitu di situ nomor 58. Bisa hasil ghorfatin, dengan 3 kali cidukan. Jadi satu kali, sebagian untuk berkumur, sebagian istinja, selesai ambil lagi, seperti itu lagi, sebagian untuk berkumur, sebagian untuk istinja, kemudian ambil lagi, sebagian berkumur, sebagian istinja. Ini hadis 58. Kalau tadi kan yang 57 tujuannya supaya lebih maksimal. Kalau ini mura'atan iliktisadi bima'il wudu, agar bisa lebih mengirit air wudu. Ya masing-masing ada tujuannya ya. Kalau yang tadi
yaitu dipisah tujuannya supaya apa? Maksimal di dalam membersihkan. Kalau ini ikhtisar, yaitu agar ekonomis yang mirip di dalam penggunaan air wudhu. Ya memang ya, satu kali bisa untuk dua aktivitas sekaligus. Sebagiannya untuk berkumur, sebagiannya untuk istinsar. Alasannya yang lain, wal annal fama wal anfa juz'ani min abin wahid wa wal wajhu. Karena yang namanya mulut, untuk berkumur pakai mulut, dan al-an yaitu hidung untuk istinsar pakai hidung, itu merupakan dua anggota badan, dua bagian dari satu anggota badan berupa wajah, mulut dan hidung ada di mana? Di wajah. Sehingga terhitung apa? Satu. Ini alasannya apa? Yang menggabungkannya. Ya, kita ulangi ya. Alasannya yang menggabungkan, tujuannya supaya lebih ekonomis, lebih irit menggunakan air. Ya, karena jelas satu ini bisa untuk dua, kan berarti lebih beda dengan satu cidukan untuk kumur sendiri, satu cidukan lagi untuk istinsar sendiri. Ya, tapi bedanya yang dipisah tadi dengan tujuan agar lebih maksimal di dalam membersihkan. Kalau yang digabung dengan tujuan agar irit penggunaan air, dan juga dengan argumen karena yang namanya mulut dan hidung merupakan dua bagian yang berada di satu anggota badan berupa wajah. Mulut dan hidung sama-sama di wajah, ya, sehingga terhitung satu. Ini yang bisa diambil dari hadis Ali, hadis Ali. Kemudian wa hadisu Abdillah. Sedangkan hadis Abdullah di situ nomor 59, hadis yang nomor 59, yaitu yang menyebutkan kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air, lalu berkumur-kumur dan beristinsar, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya dari satu tangan. Beliau lakukan dan itu sebanyak 3 kali. Ini adalah hadisnya Abdullah bin Zaid. Maka dijelaskan di sini wa hadisu Abdullah bin Zaidin, sedangkan hadisnya Abdullah bin Zaid ya dulu itu menunjukkan ala istihbabil madmadati wal istinsaqi min kafin wahidatin, yang menunjukkan bahwa disunahkannya berkumur dan beristinsaq dari satu tangan. Karena hadis 59 mirip dengan hadis 58, caranya dari satu tangan, sebagian untuk berkumur, sebagian untuk istinsaq. Bisa si gharafatin aidan, dengan 3 cidukan juga. Jadi satu cidukan, sebagian masuk mulut, sebagian hidung. Setelah selesai ambil lagi satu cidukan lagi, sebagian untuk kumur, sebagian untuk istinsaq. Satu kali lagi itu sama, sebagian untuk kumur, sebagian untuk beristinsaq. Maka kesimpulannya tata cara yang hadis 58 dan 59 itu sama. Dan hadis 58 yang terhitung hadis yang sahih, hadis 59 apalagi ini hadis yang sahih karena muttafaqun alaihi. Kemudian disebutkan di sini ahsanu taujihin lil jam'i baina hadhihi nususi huwa i'maluha wa hamluha ala ta'addudil aqwali wa ikhtilafis sifati ma'a kulli
Maka arahan atau bimbingan yang paling bagus adalah menggabungkan antara nas-nas yang ada tersebut. Dari sisi karena tiga ini dari maknanya adalah merupakan makna yang sahih. Contoh 57 hadisnya dhaif, tapi ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya yang memisahkan itu adalah termasuk sahih, sebagaimana disahihkan oleh Ibnu Mulakin, yaitu hadis yang Sahih Aliyan wa Utsmana tawaddaa salasan wa aqrada al-madmaqata min al-istinsar tsumma qala ada ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa. Fahada sahihun fil asal. Ini hadis yang jelas dalam menceritakan bahwasanya sahabat Ali dan Utsman keduanya berwudu. Ketika berwudu antara berkumur dan istinsah itu dipisah dan mengatakan beginilah cara Rasulullah, inilah yang kami lihat dari Rasulullah SAW ketika